hampir 100% beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya. Saya ikut-ikut intervensi. Tidak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Indonesia akan segera menyambut pemimpin baru. Nama-nama calon menteri telah dipanggil dan akan segera diumumkan. Tepat 4 hari lagi, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari sisa masanya, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto semakin intens bertemu. Dari private dinner hingga lanjut makan siang di Surakarta. Detik-detik jelang pelantikan, apa yang jadi obrolan di meja? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara yang baru saja dipanggil ke kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Babe Haikal Hasan. Apa kabar, Be? Waduh. Baik, alhamdulillah. Iya. Saya boleh bilang Pak Menteri, Pak Wamen, atau Pak Kepala Badan gitu? Panggil Babe Haikal aja. Jadi mau Menteri, mau Wamen, mau Kepala Badan tetap panggilnya Babe. Siapapun kita jangan pernah melabelkan dengan sebuah jabatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Oke. Untuk berkontribusi sekecil apapun yang kita bisa. Itu aja kalau buat saya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Tapi saya mau tanya nih, ini yang viral-viral kan. Pertama sebelum saya tanya yang viral, baju udah kayak Pak Prabowo nih, kantong 4 gitu ya. Kebetulan. Iya. Tapi Babe pernah viral tuh. Nih pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Oh gimana tuh, Be? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu? Separuh. Baik. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar, nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi kepala badan, tetap akan beroposisi dalam artian bahwa memberikan... Beroposisi terhadap kejahatan, itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Beroposisi terhadap kecurangan. Beroposisi artinya berlawanan ya. Beroposisi terhadap kejahatan. Beroposisi terhadap kecurangan. Beroposisi terhadap korupsi. Seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih. Namanya manusia kan tidak bisa konsisten terus-menerus. Mungkin ada belok-belok. Pak Prabowo mungkin harus bisa disampaikan sesuatu nih untuk diingatkan. Babe akan mengingatkan? Berani mengingatkan Pak Prabowo? Pak Prabowo sangat terbuka untuk itu. Nah ini saya mau luruskan sedikit cara berpikirnya nih.
kalimat itu menunjukkan bahwa beliau itu nggak bisa diingetin. Padahal nggak boleh seperti itu. Beliau sangat bisa diingetin. Beliau sangat welcome. Beliau sangat terbuka untuk sebuah peringatan. Tapi Sangat berapa tahun bareng Pak Prabowo? Ya udah lama banget. Lama banget. 2014? Saya masih ingat pada waktu itu 2000 berapa ya? Kalau sejak saya masih SMP saya sudah bersamanya. Udah kenal? Udah kenal. Masa? Dengan ayah saya almarhum juga sudah kenal. Pada waktu pernikahan juga saya sudah tahu, sudah hadir di Taman Mini. Itu zaman saya SMP itu. Yang saya mau ingatkan ini pada waktu itu Gerindra sudah ada atau belum saya masih lupa ingat ya. Tapi pada waktu itu saya diundang untuk bicara soal UMKM. Bagaimana menumbuhkan usaha-usaha kecil, warung-warung di tengah derasnya hypermarket yang tumbuh. Itu saya presentasi di depan beliau tahun mungkin 2007, mungkin 2008 gitu ya. Gerindra udah ada tuh. Nah itu saya presentasi di depan beliau. Walaupun saya ingat setengah presentasi beliau ada acara ke Pontianak kalau nggak salah, tapi saksinya itu masih ada itu Pak Rahmat Pambudi, Pak Ibu Profesor Endang, ada yang udah meninggal, almarhum Pak Permadi. Itu saya sampaikan betapa hypermarket besar itu mencekik warung-warung retail, mencekik produsen-produsen. Dari situ Pak Prabowo udah sangat concern loh. Apa yang mesti diambil tindakan? Udah sangat concern loh. Bahkan sebelumnya, mana ini masyarakat kita kok? Yang saya angkat tahu tuh kemarin 46% itu bekerja hanya untuk makan. Terus kalau nggak dapat pekerjaan kan berarti nggak makan. Sementara kita nggak bisa bersaing. Jadi urusan makan buat anak-anak itu dipikirin sejak 20-30 tahun yang lalu. Jadi maksud saya mau tanya gini, Babe tahu benar. Jadi bukan hanya tahu baru, tapi tahu udah lama. Of course, ini yang saya sampaikan. Bahwa apa yang disampaikan, Babe akan sebagai oposisi dalam artian bahwa ketika sesuatu itu misalnya perlu disampaikan, Babe akan sampaikan sepahit apapun itu. Sepahit apapun, kan amar ma'ruf nahi munkar ada di mana saja. Ini belum dikasih tahu loh sekarang nih. Bakal jadi menteri, wakil menteri atau kepala badan, tapi udah berani buka-bukaan. Biasanya nggak berani. Saya undang beberapa di sini nggak ada yang mau, Babe doang mau. Ya, ada beberapa yang lain mau juga. Ya artinya kita bicara kebaikan gitu ya, nggak usah direm-rem, yang penting sebuah kebaikan gitu loh. Dan saya yakin beliau orangnya sangat terbuka dengan sebuah perbaikan. Dia sangat terbuka dalam hal kebenaran. Termasuk juga dengan media akan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Babe Al Hasan. Silakan Be, sebelah sana Be. Sebelah sini sorry. Sebelah sini oke. Ya oke. Lalu kemudian, wah ini juru bicara PDI Perjuangan, Bung Chiko Hakim. Selamat malam Bung Chiko. Jadi yang masih misteri sekarang, Mas Pram 1 jam di sana. Setengah. Hah? Setengah. Informasi 1 jam kalau. 1 jam. Ya. Di berita-berita 1 jam. 1 jam. Jadi kira-kira apa? Kalau Mas Pram dipanggil Pak Jokowi masih oke lah, karena kan lama berhubungan. Tapi kalau Pak Prabowo kan apakah Mas Pram dipanggil atau beliau mengunjungi tanpa dipanggil itu kan kita juga nggak tahu. Jadi yang pasti gini, apa yang dilakukan oleh Mas Pram adalah menyampaikan pesan dari Ibu Megawati. Jadi Mas Pram hadir di situ. Ini belum pernah disampaikan nih. Sebagai jembatan komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ya, kita kan tahu Mas Pramono Anung ini salah satu orang terdekat dari Bu Mega. Dan Mas Pram ini adalah sosok politisi yang sangat dekat sama sosok politisi yang lain. Dan sangat bisa diterima semua kalangan. Dari mulai kalangan aktivis, elit politik, jagoan-jagoan seperti Pak Prabowo, ya kan, dewa-dewa politik ini kita, dan makanya beliau yang diutus untuk berkomunikasi. Jadi nggak ada kaitan ke menteri, wakil menteri, kepala badan, nggak ada? Mas Pram akan berjuang menjadi calon gubernur, bukan untuk menjadi calon menteri. Karena banyak yang bingung juga nih, ini gubernur jalan nggak nih? Pastikan itu kita pastikan. Jadi calon gubernur tetap jalan, calon gubernur nggak ada kaitan bukan calon menteri. Bukan calon menteri, oke. Apalagi wakil menteri nggak mungkin lah, karena udah menteri kan. Jadi itu pertama. Jadi Mas Pram datang, bukan dipanggil ya, datang. Antara itu dua. Antara itu. Tapi kita kan nggak bisa memastikan. Tapi yang pasti substansi dari pembicaraannya itu yang saya sampaikan tadi. Informasinya 17 Oktober pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega pada saat ulang tahun Pak Prabowo, benar nggak?
Jangan-jangan malam ini. Ini yang dari bulan lalu kan selalu dibicarakan. Oke. Bener nggak orang teman-teman jurnalis telepon saya ya? Bener nggak Mas Ciko tanggal 5? Bener nggak Mas Ciko tanggal 10? Bener nggak tanggal 12? Jangan-jangan malam ini. 17 kan gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri kalau di PDI Perjuangan informasi seperti itu yang tahu hanya Ibu dan Tuhan bahwa Ibu akan kapan dia sepakat untuk menemui atau ditemui, dan juga tentunya Pak Prabowo sendiri karena memang ada kesibukan kan kita lihat Pak Prabowo sibuknya. Kita juga di PDI Perjuangan lagi sibuk untuk gimana caranya menang di mayoritas pilkada yang digelar di seluruh Indonesia dan lain-lain. Jadi tapi bisa dipastikan bahwa pertemuan itu akan digelar sebelum tanggal 20. Sebelum pelantikan presiden. Ini di garis bawah ya. Garis bawah ya. Biasa. Kita tunggu nih. Agak deg-degan juga nih kapan nih gitu ya. Oke, kita siap. Yang jelas iNews akan melaporkan secara breaking news nanti langsung dari pertemuan itu. Terima kasih Bung Ciko Hakim. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah nih aku duduk. Sebelah sini. Oh, sebelah sini, Pak. Selanjutnya kami panggilkan juga Wakil Ketua Umum Jokowi yang sekarang menjadi Prabowo Mania, Bung San Salvator. Jadi ketumnya udah jadi apa? Kepala badan atau menteri? Sekarang agak susah tuh. Agak susah ngomong, agak jaim. Bung Emmanuel. Oke, tapi masih kawan kita. Ya. Gimana jadi? Belum tahu ya? Sampai hari ini yang pastikan dipanggil. Kemudian itu menjadi nyata atau tidak, itu kembali kepada Bapak Presiden kita terpilih, hak prerogatifnya dia. Jadi kita menunggu saja, kita menghormati. Baik, jadi sekarang Jokowi Mania atau Prabowo Mania? Kalau hari ini masih dengan Jokowi Mania dan kita akan berterus dengan Prabowo Mania. Jadi akan setia nanti bahwa Pak Prabowo adalah penerusnya Pak Jokowi, dan itu akan terus dilanjutkan? Iya. Yakin? Yakin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bung San Salvator. Terima kasih. Itu punya Bung San Salvator. Oke. Selanjutnya saya akan panggilkan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Selalu dengan topinya dan tidak lupa dengan YouTube-nya. Bung Refli, saya mau tanya, pemanggilan ini ada berapa? 49 kemarin, hari ini 59 hari Selasa ya? Iya. 108 total. Ya mungkin mau meniru kabinet 100 menteri. Tapi yang saya ingin tanyakan, tanggal 24 Februari 1966, nah itu ada kabinet 100 menteri setelah G13 PKI kan? Kabinet 100 menteri, oke. Ya. Tapi kan nggak semua kabinet, ada kepala badan dan lain sebagainya. Ya kan dalam satu kesatuan kerja kekabinetan kan. Itu. Yang saya ingin tanyakan, terkejut nggak ngelihat nama-nama orang-orangnya? Ya sangat terkejut sebenarnya. Sangat terkejut? Iya. Kenapa? Pertama, kok banyak sekali yang lama dipakai gitu ya. Ini sentimen pribadi kayak ini. Bukan. Oh, bukan, oke gimana? Gini, saya udah bikin konten. Kan Prabowo bilang kalau dia mau memberantas korupsi. Oke. Kami akan berantas korupsi. Jangan korupsi kan begitu kan? Ya. Tapi kok yang dipanggil meragukan. Tapi kan yang dipanggil nggak ada tersangkut kasus korupsi. Ya tapi kan kita tahu di belakang layar isa isu dan lain sebagainya. Kalau udahlah kita kan bukan anak kecil kan. Bukan anak kecil kita kan. Makanya saya tanya ini komitmen anti korupsinya jelas apa enggak sih? Ya kan? Kita kan ingin negara kita lebih baik, ya kan? Negara yang menuju kebaikan. Nah kalau dari awal kira-kira agak bengkok-bengkok ya sudah harus kita ingatkan dari awal. Apakah benar bengkok-bengkok nanti dijawab sama Babe Haikal sama Bung Belum tahu kita. Nggak, kan belum berjalan. Minimal kita udah bisa nilai dulu dari yang dipanggil. Oh iya. Nanti kita debatin. Yang dipanggil banyak yang bengkok kayaknya. Kita berikan tepuk tangan Bung Refli Harun. Selanjutnya yang juga pakar hukum tata negara Profesor Andi Asrun. Prof. Prof. Selamat malam, Prof. Malam, saya nggak pakai topi deh. Nggak, silakan, Prof. Jadi kalau tadi pesimis, karena banyak yang bengkok atau belok lah gitu ya. Agak khawatir ke depan. Kalau Prof gimana? Kalau saya, kita nih harus menyongsong hari depan dengan optimisme. Optimis, ya. Setelah pelantikan, maka itu kondisi itu harus menjadi titik temu untuk bergerak maju ke depan.
bukan mundur ke belakang ya. Jadi kita harus ke depan optimis. Tapi Dan orang-orang kemudian track record, rekam jejak dan lain sebagainya mengkhawatirkan nggak dipanggil? Atau ada yang mengkhawatirkan nggak? Atau banyak yang mengkhawatirkan bahkan nggak? saya kira kita harus bersikap optimis ya, dan kemudian bersikap prasangka baik. Ini penting, prasangka baik. Saya lihat ada satu contoh lah ya. Sri Mulyani itu adalah kawan saya di Fakultas Ekonomi UI tahun 81. Dia pekerja keras. Satu angkatan lo? Satu angkatan saya. Oh, dengan Prof. Andi? Dengan saya di Oke. Fakultas Ekonomi. Jadi saya kuliah itu Iya. 3, Aiman. Termasuk di FISIP UI juga. Hukum? Hukum, FISIP sama ekonomi. FISIP apa dulu? FISIP jurusan politik, hubungan internasional. Oke. Jadi saya lihat dengan Ibu Sri Mulyani bergabung, maka itu suatu sinyal positif. Diterima kondisi kerjasama dengan Pak Prabowo. Yang sebelumnya terdengar agak renggang antara Pak agak Prabowo renggang dan lah, Mulyani, betul ya? kira-kira gitu, banyak-banyak Sekarang guyon-guyon ya. artinya apa tuh kalau udah gabung? Sekarang positif ya ke depan. Dan kemudian tadi Babe Haikal kan mengatakan di dalam kabinet sendiri, kalau ada sesuatu yang kira-kira seperti Pak Refli Harun tadi bilang ada bengkok segala, pasti akan diluruskan. Saya yakin dan saya percaya ya, dengan komitmen Pak Prabowo, dia akan bergerak maju ke depan, membawa Indonesia maju, dan juga pastilah dia akan terbuka dengan segala macam kritik. Yang penting kritik itu konstruktif, bukan sekedar asal jeblak. Kalau orang Betawi bilang secara jeblak ya, asal ngomong aja. Itu kita tidak harapkan. Kita berharap, termasuk Pak Refli Harun ini. Kalau Pak Refli Harun bilang kritik, Bang Refli itu kritiknya konstruktif atau asal jeblak? Saya lihat Pak Refli ini dia mengarahkan ya, mengarahkan pada hal yang positif. Percaya saya dengan Pak Refli. Jadi positif ya, Mas, ya? positif. Dan kemudian yang terpenting bisa meningkatkan YouTubernya Pak Refli. Itu kira-kira sasarannya ya, kritiknya Pak Refli. Jadi orang seperti Bung Refli ini justru penting. Begini, Kita kasih tempat Pak begini, Refli. biar saya klarifikasi. Nih Babe nih contohnya. Saya diajak ke sana nggak mau saya. Oh sempat? Tanya Babe. Diajak ke Pak Prabowo. Iya diajak tim ke sana. Tanya Kapan Babe. nih? Jangan-jangan Tanya Babe. 20 tahun lalu. Tanya Babe. Ntar tanya ya, Be. Itu artinya belum mulai kata Babe. Itu Nanti artinya saya tanya ini, menjawab nih. Artinya Refli itu orang baik. Pemilih, gitu. Refli orang baik. Kritiknya juga semoga berbobot terus ya. Oke, termasuk baik. YouTubernya itu. Oke, baik. Kita berikan tangan Prof. Andi Asrun. Dan ini sahabat saya juga nih. Pengamat politik Bung Henry Satrio. Ini karena host juga jadi saya nggak usah tanya. Jadi langsung. Ini pakai batik udah siap-siap telepon. Nggak ada telepon tapi. Enggak, emang nggak ngarepin juga. Biasanya kan di WhatsApp, bro. Hanya Babe di telepon atau di WhatsApp? Di WhatsApp. Di WhatsApp di kan, WhatsApp ya. hanya nggak di telepon. WhatsApp kalau bacanya lama susah nanti. Nggak, kalau yang paham memang begitu. Jadi pernah? Apa? Di WhatsApp. Ya kan kita pernah deg-degan waktu itu. Waktu kasusnya ente itu. Tapi saya per hari itu saya percaya bahwa ada Aiman aman. Oke. Komentar soal sekarang menjelang pelantikan. Makan malam berdua dengan Pak Jokowi. Ada 16 menterinya Pak Jokowi yang juga kemungkinan besar ya, karena belum diumumkan nih. Diserap oleh kabinetnya Pak Prabowo. Komentarnya. Ya bisa aja itu perwakilannya Mas Gibran kan. Oke. 16 orang itu. Jadi Mas Gibran pasti diajak untuk diskusi ya? Oh iya, kan kemarin ada. Dan nggak apa-apa kan kalau itu perwakilan Mas Gibran dari endorsan Pak Jokowi. Oke. Jadi boleh-boleh juga, oke lah. Kayak misalnya ada Bu Sri Mulyani, itu sih saya mengerti tuh. Itu endorsan Pak Jokowi? Bukan itu juga, karena kan ini rejimnya rejim utang ya. Nah, yang bisa ngurus utang terus kelihatannya dipercaya itu ya Bu Sri Mulyani, emang nggak ada orang lain. Iya. Jadi sih saya setuju tuh kehadiran Bu Sri Mulyani adalah baik. Baik ya. Jadi mengelola apa yang kemudian telah tinggi kemarin utang misalnya, ke depan bagaimana Bu Sri Mulyani punya kemampuan. Ya karena mungkin yang dipercaya itu adalah Bu Sri Mulyani oleh dunia keuangan global ya. Oke. Jadi oke lah kita lihat aja nih nanti. Apalagi ada Babe Haikal di situ kan. Jadi Babe cocoknya apa? Kalau menurut saya jubir ya. Jubir? Plus khotib Jumat lah.
Iya. Enggak, Babe ini keahliannya banyak. Jadi kalau menurut saya nggak jauh-jauh dari tenaga kerja lah kelihatannya. Tenaga kerja? Ya. Bukan jubir dong tenaga kerja. Ya jubiran tenaga kerja lah ya, Be. Kelihatannya apa aja oke, Be. Ya. Tapi yang apa aja Dia takut ngomong, Be, soalnya belum dilantik. Tapi enggak, tadi saya tanya terbuka paling panjang loh biasanya wawancara. Biasanya orang yang udah dipanggil belum diumumkan itu takut ngomong, takut nggak dilantik. Tahu nggak kenapa itu? Ya karena untuk menutupi hoaks gitu loh. Banyak banget yang bilang beliau begini, beliau begitu. Kita yang tahu mesti kita luruskan. Makanya saya bilang. Tapi saya sih senang sama Babe nih, terbuka. Saya juga senang banget. Plus to the point karena dia lelahi kalah. Kalau nggak kepilih lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Be. Dipanggil. Udah dipanggil nanti nggak diumumkan. Nggak apa-apa kan, Be. Nggak ada urusan. Pakai itu dong, biar orang tahu kalau nggak ada urusan. Yang penting sekarang adalah berbakti sebaik-baiknya. Mau ada jabatan atau nggak ada jabatan, nggak ada urusan. Itu dia. Kita berikan tepuk tangan buat Bung Henry Satrio dan juga buat Babe. Oke. Baik. Oke. Baik, sekarang ada di hadapan kita tengah-tengah Bung Boni Hargens. Bung Boni, selamat malam, apa kabar? Malam, Mas Aiman, kabar baik, alhamdulillah. Jadi hari ini Bung Boni kami undang karena Bung Boni ini selain pengamat juga tahu sedikit-sedikit dunia bawah tanah. Betul ya Bung Boni ya? Yang nggak kelihatan maksudnya. Ya, kita sering ketemu di bawah tanah kan Mas Aiman. Basement maksudnya. Saya kirain ngomongin gorong-gorong. Atau ngomongin pasukan bawah tanah. Kalau yang terlihat dan tidak terlihat dari apa yang kemudian kita saksikan pada hari ini, kira-kira menurut Bung Boni apa yang akan terjadi ke depan? Saya optimis. Oke. Optimis bahwa konsensus nasional itu akan terbangun. Ketika semua orang mulai pesimis, ada yang skeptis bahwa pemerintahan ini ke depan kemungkinan akan kurang stabil. Saya justru meyakini ini akan menjadi pemerintahan yang sangat stabil. Kurang stabil gimana? Orang semuanya diajak kan? Ada asumsi bahwa di tengah jalan perbedaan kepentingan, perbedaan pemain bisa memunculkan friksi dan seterusnya. Tetapi saya percaya dan saya tidak pernah ragu bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega, ini 3 tokoh bangsa yang kalau bersatu stabilitas itu pasti terjamin. Oke, kalau bersatu, pertanyaannya Pak Jokowi sama Bu Mega bisa bersatu? Pertama dari aspek filosofis, ketiga-tiganya negarawan. Pasti punya paradigma yang sama untuk membangun Indonesia ke depan. Pada segmen itu pasti bersatu. Yang kedua, ketiga-tiganya ini adalah tokoh politik terdepan dalam sejarah modern. Dan tentu saja mereka punya banyak sekali kesamaan, mereka punya banyak kesesuaian paradigma berpikir dan melihat konteks situasi, dinamika, ancaman, peluang yang kita hadapi sebagai negara bangsa, pasti semua akan sama-sama punya komitmen moral untuk saling bergandengan tangan. Oke, jadi kalau seperti itu ya tujuannya sama. Ya. Tapi ketika bertemu dan lain sebagainya punya kepentingan yang berbeda. Kepentingan berbeda itu kan wajar saja. Atau punya masa lalu yang berbeda. Masa lalu saya kira sudah pergi. Kita menatap masa depan saja. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boni Hargens. Dan kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara untuk kita mulai Rakyat Bersuara pada hari ini. Sesaat lagi.